tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk momen kami boleh datang kembali kepada Tuhan melalui panggilan ibadah. Terima kasih untuk waktu kami boleh bersama mengagungkan, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami, doa-doa kami di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau belajar kembali, melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dalam surat pastoral Paulus kepada Titus pasal yang ketiga. Buka hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya menjadi pribadi-pribadi yang hanya tahu tentang pengetahuan Alkitab, tapi gagal melakukannya, mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami. Bantu kami untuk boleh memahami isi kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan sabdamu dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama membuka kembali bagian kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita masuk dalam pasal yang terakhir dari Titus, pasal yang ketiga. Lektor akan membacakannya bagi setiap kita. Mari kita membuka secara bersama-sama. Titus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 15. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus Yesus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percakcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu benar bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas dan Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama membahas pesan penutup daripada Paulus kepada Titus secara khusus untuk jemaat di Pulau Kreta pada waktu itu. Nah, saudara, setiap kita pasti pernah tahu ya,
Fitur aplikasi belanja online. Siapa sih yang nggak tahu fitur ini? Saudara boleh angkat tangan, saudara? Oke, ada yang nggak tahu, saudara? Oke. Yang tahu angkat tangan, saudara? Oke, wah berarti semua pada tahu ya saudara ya. Oke, bagus kalau begitu ya. Oke, nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, fitur aplikasi belanja ini diciptakan ya dengan satu tujuan agar memudahkan seperti itu para pengguna untuk dapat melakukan berbagai macam transaksi. Betul ya saudara ya. Dari setiap kita pun ya bisa melakukan itu. Ya, melakukan transaksi yang demikian. Nah, saudara, fitur ini sangat bersahabat dengan kalangan kita. Anak-anak zaman sekarang, ya, orang-orang tua, semua bisa menggunakan fitur ini. Nah, saudara yang terkasih, bahkan fitur ini sangat mengikat seperti itu penggunanya untuk terus pada akhirnya menggunakan aplikasi ini. Ya, apalagi saudara kalau muncul yang namanya notifikasi seperti itu ya, tring-tring seperti itu ya saudara ya. Seperti kayak ngingetin lagi, buka dong seperti itu ya saudara, benar ya saudara ya, baca dong seperti itu. Pada akhirnya ketika ada notifikasi itu saudara, apa yang kita lakukan? Kita baca, kita buka, ada diskon apa hari ini, oh ada barang apa hari ini dan lain sebagainya. Nah saudara yang terkasih, ternyata fitur itu juga mendorong pengguna aplikasi untuk terus berespon terhadap pesan yang ada. Nah saudara, saya percaya pesan dari Paulus mengingatkan Titus. Dia menyampaikan sebuah pesan, ya, surat pastoralnya kepada Titus secara khusus untuk jemaat di Pulau Kreta, agar orang-orang Kristen pada waktu itu berespon dengan apa? Dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu harus dilakukan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Nah saudara, menarik sekali, seperti apa sih? Hal apa saja di dalam bagian pasal yang ketiga ini, Paulus tekankan kepada Titus agar umat pada waktu itu, orang-orang percaya di Pulau Kreta dapat berespon dengan pesan daripada Paulus untuk bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Nah saudara, aspek apa aja? Nah kita akan lihat bersama-sama. Perhatikan ayat yang pertama saudara. Saudara, di situ dikatakan tunduk. Ya, di dalam ayat pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada siapa saudara? Pemerintah. Saudara, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Saya percaya pemerintah saat ini ada, itu juga berasal daripada Tuhan. Saudara, bagian ini sebenarnya jelas bahwa setiap orang percaya yang ada di Kreta pada waktu itu diingatkan untuk tunduk. Untuk apa lagi? Untuk hormat dong kepada pemerintah pada waktu itu. Ya, tetapi bagaimana ketika kita menjalankan ketertundukan kita dan sikap hormat kita kepada pemerintah dan ternyata kita mendapati bahwa ternyata pemerintah tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Saudara, saya percaya nasihat ini ditunjukkan kepada jemaat orang-orang percaya di Pulau Kreta. Mereka mungkin mengalami case yang sama, saudara. Mereka mungkin melihat juga kemungkinan besar mereka menghadapi juga pemerintah-pemerintah yang juga tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Saudara, seakan-akan orang Kristen itu tidak ada pilihan. Ya, gak ada pilihan nih orang Kristen, mau tidak mau harus taat. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan berjalannya pemerintahan yang mungkin kurang baik. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, setiap kita orang Kristen menunjukkan perannya yang baik. Baik dalam hal berdoa. Tadi kita udah doain tuh untuk KPK agar Tuhan berikan hikmat, ya, agar dapat dengan bijaksananya, ya, mengatur, ya, melakukan, ya, kemudian memberantas hal-hal kejahatan, korupsi dan lain sebagainya. Nah, peran kita sebagai gereja yaitu mendoakan. Peran lain apa saudara? Di dalam hal tindakan. Taat kepada aturan lalu lintas. Udah tahu itu lampu merah jangan diterabas. Benar ya? Udah tahu itu ada P, dilarang parkir. Malah
parkir di situ. Bener ya? Alasannya apa? Bentar doang. ATM-nya dekat situ. 5 menit aja seperti itu. Nah, saudara, hal-hal sederhana seperti ini seringkali kita lakukan. Betul saudara? Dan pada akhirnya setelah selesai ngambil ATM di bank, mobil kita digeret. Seperti itu ya saudara ya. Karena apa? Ketidaktaatan. Saudara, itu hal-hal sederhana yang seringkali kadangkala kita sebagai orang percaya mengabaikan akan hal itu. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang lain mungkin bayar pajak. Ya, dan lain sebagainya. Hamba Tuhan bayar pajak enggak? Bayar dong. Kepada siapa? Kepada pemerintah. Nah, saudara yang terkasih, kebenaran bahwa pemerintah berasal dari Tuhan, ditetapkan dari Tuhan, memang tidak bisa direvisi, memang tidak bisa diganggu gugat, saudara. Sehingga kita harus tetap untuk menghormati pemerintah. Misteri, saudara. Di satu sisi lain Allah menetapkan pemerintah dan meminta kita taat, meminta kita tunduk, meminta kita hormat. Tapi di sisi yang lain pemerintah yang ada tidak menjalankan fungsi mereka dengan baik. Nah, disinilah saudara, sekali lagi saya mengajak setiap kita sebagai orang percaya tetap harus taat dan siap melakukan pekerjaan yang baik itu. Tunduk kepada pemerintah bukan berdasarkan dia baik atau buruknya. Tetapi saudara, karena kita menghormati siapa? Allah yang menetapkan mereka. Saudara, nggak akan habis-habisnya kalau ngelihat tuh baik, tuh buruk pemerintah. Nggak akan ada habis-habisnya. Tetapi kalau kita menghormati pemerintah, bukan melihat baik atau buruknya, tetapi kita melihat, menghormati siapa? Allah yang sudah menetapkannya. Saudara, aspek apa lagi yang ditekankan dalam bagian ini? Dari kehidupan orang percaya, agar mereka sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Coba perhatikan di dalam ayat yang kedua, saudara. Di situ dikatakan hendaklah mereka selalu ramah, ya, dan bersikap lemah lembut dengan siapa? Dengan sesama, dengan semua orang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di atasnya dikatakan jangan memfitnah, jangan bertengkar, tetapi hendaklah selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap sesama. Saudara, luar biasa sekali. Titus betul-betul mengingatkan, mengajarkan kepada jemaat pada waktu itu untuk bersikap ramah, untuk bersikap lemah lembut, tidak hanya kepada sesama orang percaya, melainkan orang yang juga belum percaya. Mereka harus bersikap ramah, bersikap lemah lembut. Saudara, pertanyaannya, sejauh apa sih sikap ramah dan lemah lembut itu kita terapkan di dalam komunitas kita bergereja? Apakah sikap ramah dan lemah lembut itu kita aplikasikan di dalam komunitas saudara? Ya, di dalam bergereja. Apakah kita menjadi orang-orang yang sebenarnya acuh gak peduli kepada sesama? Atau kita menjadi orang-orang yang kasar dalam bersikap, dalam bertutur katanya seperti itu. Saudara, coba perhatikan diri kita masing-masing. Apakah ramah dan lemah lembut itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Apakah ramah dan lemah lembut itu sudah menjadi karakter, buah yang kita munculkan sebagai orang-orang percaya? Saudara, contoh lain ketika seorang baru pertama kali hadir di dalam komunitas gereja kita. Ya. Apakah orang tersebut merasakan keramahan saudara? Apakah orang tersebut merasakan kelemah lembutan saudara? Ketika bersapa, ketika berkomunikasi dengan orang yang baru pertama kali hadir, atau mereka sama sekali tidak merasakan adanya keramahan itu, tidak merasakan adanya kelemah lembutan itu, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana saudara? Saudara harus merenungkan akan hal itu. Kalau hari ini engkau didapati adalah pribadi-pribadi yang tidak memiliki keramahan itu, kelemah lembutan itu, mintalah dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan hari ini Titus betul-betul mengingatkan, mengajarkan jemaat orang percaya di Pulau Kreta untuk boleh hendaklah selalu ramah
Di situ dikatakan, berarti itu tiap-tiap kali selalu ramah dan lemah lembut. Saudara, aspek ketiga adalah ketika kita mendapati seseorang yang suka mencari masalah. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika kita mendapati ada orang yang suka banget cari-cari masalah, bahkan mengajarkan ajaran sesat, ajaran yang melenceng dari kebenaran Injil. Apa peran kita? Nah, saudara, di sanalah peran kita untuk apa? Untuk boleh menasehati mereka. Bukankah sama halnya ketika di dalam sebuah gereja ada orang-orang, muncul orang-orang seperti ini yang melenceng dari kebenaran Injil, hidup terus-menerus di dalam dosa, maka apa yang harus gereja lakukan ketika menemukan orang-orang seperti ini di dalam gereja? Apa yang harus dilakukan, saudara? Jelas sekali dilakukanlah itu namanya disiplin gereja. Tetapi dengan sebuah kelemah lembutan menuntun orang-orang yang mungkin melawan, saudara. Ya, melawan dari kebenaran akan Injil Tuhan. Ya, untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran Injil itu. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan tuh memberikan setiap kita kesempatan untuk balik, untuk bertobat. Ya, kalau selama ini kita melenceng dari kebenaran Injil Tuhan, terus hidup di dalam dosa, dalam jerat iblis yang mengikat kita. Saya percaya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, menyadarkan kita kembali, ya, untuk kembali kepada kebenaran. Saudara, jika ada orang yang menyebabkan perselisihan, ya, pecah belah, tidak mempedulikan nasihat daripada orang-orang, ya, atau rekan-rekan di dalam satu tubuh Kristus, maka di bagian ini dikatakan hendaklah menolak pergaulan dengan mereka. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-11, lihat di sana, saudara. Ayat yang ke-11 di situ dikatakan menjelaskan alasan melepaskan mereka. Engkau tahu bahwa orang yang semacam ini betul-betul atau benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Saudara, di sini sangat jelas sekali menunjukkan jika mereka bersikeras untuk melanjutkan yang namanya hidup berdosa, tingkah laku mereka yang telah menentukan dosa hukuman atas diri mereka sendiri. Dan dengan demikian mereka sudah merupakan orang-orang yang jauh di luar dari jemaat, orang-orang yang gak mau bertobat, orang-orang yang gak mau mendengar akan nasihat, orang-orang yang gak mau berbuah, belajar, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan gereja harusnya melepaskan mereka. Kalau didapati orang-orang yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Saudara, saya kenal seorang hamba Tuhan, dia melayani udah cukup lama. Kemudian dalam sebuah perjalanan dia tiba-tiba melenceng dari kebenaran Injil dan meninggalkan imannya. Sudah dinasehati, sudah ditegur, tidak ada pertobatan sama sekali sehingga pada akhirnya dia melepaskan imannya dan meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, sedih sekali, ya. Gereja harus mendisiplin mereka, harus mendisiplin orang itu, maksud saya, dan juga harus berani melepaskan dia. Ya sudah. Hanya Tuhan yang mampu melembutkan kembali. Ya, yang penting gereja sudah memiliki peran untuk membawa dia kembali, menegur dia kembali, menasehati dia kembali agar hidup di dalam kebenaran, tetapi itu tidak direspon dengan baik. Saudara, aspek yang terakhir adalah perhatikan di dalam ayat 13 sampai ayat 14, saudara. Paulus memberikan perhatian untuk mendorong sebenarnya Titus dan juga siapa? Dan juga gerejanya. Agar dengan keramahanmu ketika engkau menerima seseorang dan dengan sekuat tenagamu engkau menolong siapa di situ? Zenas dan Apolos, ya, yang melayani di sana nantinya. Karena Paulus mengharapkan orang percaya siapa di Kreta itu belajar melakukan pekerjaan yang baik di dalam ayat yang ke-14, saudara.
Nah saudara, jika bisa memberikan sebuah pertolongan terhadap kebutuhan orang lain, maka mereka sudah memiliki buah kebaikan itu. Dia ramah, dia sekuat tenaga menolong, ya, rekan pelayanannya. Ya. Dan setiap orang Kristen yang sudah memberikan perhatian atas kebutuhan daripada orang lain, maka mereka adalah orang-orang Kristen yang berbuah, betul saudara. Ketika kamu melakukan keramah tamahan, kelemah lembutan, peduli, memperhatikan, itu artinya engkau adalah orang Kristen yang berbuah, bukan di dalam setiap hidupmu. Nah saudara, ini yang menjadi sebuah pesan-pesan, ya, penutup dari surat pastoral Paulus kepada siapa? Kepada Titus. Dan juga orang-orang percaya di Pulau Kreta. Agar apa saudara? Agar mereka sungguh-sungguh di dalam seluruh aspek kehidupannya melakukan pekerjaan yang baik. Dan sangat menarik sekali saudara, di dalam bagian ini muncul berapa kali saudara melakukan pekerjaan baik dari pasal 3 ini saja. Coba perhatikan saudara, kira-kira muncul berapa kali? Ini sesuatu kalimat yang sangat menarik yang terus ditekankan kepada siapa? Kepada Paulus untuk Titus dan dinasihatkan kepada Pulau Kreta. Ada berapa kali muncul kalimat melakukan pekerjaan yang baik itu saudara? Ada berapa kali saudara? Coba perhatikan saudara dalam pasal yang ketiga. Saudara, kalau saudara perhatikan di situ ada berapa kali saudara? Ada tiga kali khusus di dalam pasal ini. Dalam ayat yang pertama, ya, di situ dikatakan bahwa siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kemudian diulangi lagi di dalam ayat yang ke-8, sungguh-sungguh berusaha melakukan apa saudara? Pekerjaan yang baik. Ayat yang ke-14 di situ dikatakan belajar melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, 3 kali pengulangan kalimat melakukan pekerjaan yang baik muncul di dalam bagian yang kita baca. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan tidak hanya dalam bagian ini saja saudara. Seperti khotbah-khotbah yang sudah kita dengar minggu-minggu lalu, seperti itu ya saudara. Nasihat untuk melakukan pekerjaan baik yang merupakan bentuk dari kesaksian dan kesalehan hidup juga diperuntukkan bagi siapa? Kalau lihat di pasal yang pertama, diperuntukkan bagi para penatua, penilik gereja, agar juga menunjukkan kehidupan yang baik dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan semua orang yang dituntut juga demikian. Sesuai dengan kategori, waktu pasal yang kedua kita membahas saudara, orang-orang tua, para perempuan tua, orang-orang muda seperti itu ya, hamba seperti itu. Dan juga tidak lupa Paulus menasehatkan juga kepada Titus di dalam pasal yang kedua ayat ke-7 sampai 8, agar kamu juga menjadi teladan dalam apa? Dalam perbuatan baik. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kesaksian, kesalehan hidup, ini sangat ditekankan ya di dalam bagian ini. Kenapa saudara? Ketika engkau jujur, ketika engkau hidup sesuai dengan kebenaran Injil, seperti itu ya. Ketika engkau sehat, ya. Ketika engkau tidak bercelah, maka lawanmu akan malu berhadapan dengan engkau. Bahkan saudara, kata firman Tuhan di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-8, tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kamu. Kalau saudara hidupmu sesuai dengan kebenaran Injil itu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saudara 2 hal saja saya ingin mengajak untuk kita boleh merenungkan bersama pentingnya melakukan sebuah pekerjaan yang baik sebagai bentuk respon kesaksian. Kesalehan hidup di tengah mungkin komunitas yang tidak memiliki kesaksian dan kesalehan hidup. Ya, tapi hari ini kita mau belajar ya melakukan pekerjaan baik, bukan saudara harus mendapat keselamatan, bukan seperti itu ya saudara, tetapi melakukan pekerjaan baik sebagai bentuk respon, bentuk kesaksian, bentuk kesalehan hidup kita di tengah komunitas yang kita tempati. Kadangkala kita menemukan ada komunitas mereka yang tidak memiliki kesaksian dan kesalehan hidup. Saudara, yang pertama yang perlu kita renungkan bersama adalah
kita harus menyadari dan kita harus sadar bahwa sebagai manusia yang berdosa, kita tidak mampu melakukan pekerjaan baik. Kenapa, saudara? Karena manusia berdosa sama sekali nggak mampu menjalankannya, jujur. Apalagi kesaksian kesalehan hidup itu. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menerima akan kasih karunia daripada Allah. Bahkan melakukan pekerjaan baik. Karena di dalam ayat ketiga, di dalam pasal ketiga dikatakan apa saudara di sana? Karena dahulu apa saudara? Karena dahulu kita juga hidup di dalam apa saudara? Kejahilan. Dahulu kita juga hidup tidak taat, sesat. Menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian. Keji, saling apa saudara? Membenci. Senada dengan nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan bahwa semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna dan tidak apa saudara, ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita tidak mampu melakukan hal itu. Apalagi melakukan pekerjaan baik sebagai wujud bentuk kesaksian dan kesalehan hidup kita. Tidak mampu, karena kita manusia yang berdosa. Tetapi saudara, bersyukur ayat keempat. Dikatakan di situ apa saudara? Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat ya, dan kasihnya kepada siapa? Kepada manusia. Tetapi kemurahan Allah, kasih karunia-Nya itulah yang membuat Ia mau menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Melalui karya Yesus Kristus. Serta memberikan kelahiran kembali. Hidup yang baru melalui apa saudara? Pekerjaan Roh Kudus. Di dalam ayat yang kelima, perhatikan saudara. Pada waktu itu dia telah apa saudara? Menyelamatkan saudara dan saya. Bukan karena apa saudara? Perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi karena apa saudara dalam bagian? Tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wow saudara, ini merupakan sebuah doktrin kekristenan yang harus kita pegang. Bahwa ketika kita bisa melakukan semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Ketika saudara mampu melakukan pekerjaan baik, hidup bersaksi dengan baik, saleh ya di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Jangan pakai itu untuk sogok Tuhan untuk kau dapatkan sorga dan keselamatan. Tidak saudara. Bahkan dalam bagian ini Tuhan sudah memberikan itu. Rahmat-Nya, kasih-Nya ya, yang pada akhirnya menyelamatkan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan yang dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Saudara, untuk apa Tuhan menyelamatkan saudara dan saya? Untuk apa Dia menyelamatkan saudara dan saya? Kenapa? Kenapa Dia mau menyelamatkan saudara? Untuk apa? Untuk apa Karin? Untuk apa Tuhan menyelamatkan engkau? Tiara, untuk apa Tuhan menyelamatkan engkau? Untuk apa? Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita, saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ayat yang ke-7, mari perhatikan saudara. Paulus menekankan supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup kekal. Sombong banget ya orang Kristen ya, gue punya hak loh dapat hidup kekal gitu ya. Berasa itu kayak usaha kita, kerja keras kita, karena apa? Kita berhak. Gue berhak dapat itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi bagian ini sangat indah sekali. Ternyata berhak menerima hidup yang kekal. Yang ditekankan di situ bukan berhaknya, tetapi statusnya kita sebagai apa? Anak Allah, ahli waris dari kerajaan Allah. Dan status inilah yang membuat pada akhirnya kita berhak. Karena statusmu sebagai anak-anak Allah, karena statusmu sebagai ahli waris.
ya, sehingga engkau berhak menerima yang namanya warisan kehidupan kekal. Berhak bukan karena sekali lagi jasamu, ya, usaha kita, melainkan sekali lagi karena status yang diberikan Allah kepada saudara dan saya, yaitu sebagai ahli waris, ya, dan anak-anak Allah. Betul ya saudara ya. Jadi itulah kata berhak dalam bagian ini. Bukan jasamu, bukan usahamu, melainkan karena memang statusmu yang sudah dibenarkan, ya, sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris. Makanya engkau boleh menerima warisan kehidupan kekal itu. Yang kedua, saudara, yang perlu kita renungkan bersama. Ketika kita belajar dan mengingat melakukan pekerjaan baik itu selalu berkaitan dengan kondisi di mana kita harus sadar bahwa sebenarnya sekali lagi kasih karunia Allah lah yang memampukan oleh Roh Kudus, ya, yang ada di dalam diri setiap orang percaya untuk dapat melakukan pekerjaan baik sehingga kita boleh berguna bagi banyak orang. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik, itulah yang berguna bagi manusia di dalam ayat yang ke-8 pasal yang ketiga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian sekali lagi pekerjaan baik orang Kristen bukan dilakukan sekali lagi untuk memperoleh keselamatan atau agar memenuhi syarat untuk masuk ke sorga atau agar mendapat keuntungan, melainkan merupakan buah dari pertumbuhan rohani kita berdasarkan pengetahuan yang benar tentang Allah kita yang hidup. Maka dalam bagian ini ditutup dengan begitu indah, yang mana Paulus di dalam ayat yang ke-15 menyampaikan salam dari rekan-rekan sepelayanannya kepada orang-orang percaya menerima surat ini. Di dalam ayat yang ke-15 ada kalimat kasih karunia menyertai kamu sekalian. Artinya apa saudara? Kasih karunia itulah yang akan mengingatkan kamu, ya, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan hidupmu. Kasih karunia itulah yang akan mengingatkan setiap kita, yang akan memampukan setiap kita dalam menjalankan kehidupan seorang Kristen yang terus makin hari makin berbuah di dalam Tuhan. Saudara, itulah sebabnya dalam bagian ini saudara Paulus sekali lagi mengingatkan, menyuruh Titus untuk mengingatkan dan meyakinkan dan menguatkan jemaat di Pulau Kreta agar senantiasa percaya kepada Injil kebenaran di dalam Kristus yang sejati itu. Dan senantiasa bersandar kepada siapa? Kepada Roh Kudus saudara yang memampukan mereka pada akhirnya melakukan setiap pekerjaan baik dengan berlandaskan melihat kepada kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Saudara, kasih karunia Allah sekali lagi mendorong seorang percaya yang memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satu pusat di dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya memampukan dia melakukan pekerjaan yang baik itu. Menjalankan kehidupannya sebagai seorang Kristen yang terus berbuah. Maka dari itu saudara, notifikasi pesan ini, ya, pesan-pesan penutup terakhir mengingatkan kita saudara. Untuk kita tidak hanya menjadi orang yang tahu secara pemahaman Alkitab, ya, membaca, paham, tetapi belajar untuk merespon dan melakukan pesan penting itu di dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Bahwa setiap pekerjaan baik yang kita lakukan, ingat, merupakan respon akan kasih karunia Tuhan. Dan hal ini menjadi sebuah bukti konkret bagaimana kau dan aku menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen sejati yang pada akhirnya sungguh-sungguh dengan setia melakukan pekerjaan baik. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi boleh mengingatkan setiap kami agar kami boleh bersama-sama menyadari bagaimana
Karena kasih karunia Tuhan, kami boleh diselamatkan. Kami boleh diberikan sebuah tugas untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang melakukan pekerjaan baik dalam bentuk kesaksian hidup kami, kesalehan hidup kami, di tengah komunitas kami bergereja, di tengah komunitas kami, di tempat pekerjaan kami, di tengah komunitas kami di keluarga. Bapa, ajar kami untuk kami boleh terus menerapkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Belajar untuk taat, belajar untuk ramah, belajar untuk lemah lembut, belajar untuk saling menasehati satu dengan yang lain, belajar untuk saling menolong satu dengan yang lain sebagai bukti di mana kami menjalankan penerapan firman Tuhan secara konkret dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk jemaat Tuhan yang hari ini sudah mendengarkan bagian firman Tuhan. Kiranya mereka tidak hanya menjadi pendengar yang hanya diisi oleh pemahaman Alkitab, pengetahuan teologi, tetapi mereka belajar untuk mengaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin.